Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tentang menentukan banyaknya kejadian suatu percobaan menggunakan diagram pohon. Nah, kalau kemarin kan kita sudah belajar tentang cara menentukan banyaknya kejadian dengan tabel. Nah, untuk cara yang kedua itu menggunakan diagram pohon. Cara ini merupakan cara yang paling mudah. Berikut adalah diagram pohon yang untuk pelemparan dua uang logam sekaligus. Ingat, setiap logam itu mempunyai dua sisi, ya, yaitu sisi angka dan sisi gambar. Nah, ketika masing-masing uang logam memiliki dua kemungkinan, ya, baik itu angka maupun gambar, berarti nanti kita akan membuat dua pohon dari masing-masing kemungkinan tersebut. Yang pertama uang logam yang pertama. Ketika dia dilempar kemudian keluar angka, ya, ketika dia dilempar kemudian keluar angka, maka kita akan menghubungkan, kita buat diagram pohon dengan dua kemungkinan yang akan keluar ketika uang logam kedua dilempar. Nah, kemungkinannya ada dua, yaitu angka dan gambar. Jadi masing-masing kemungkinan kita hubungkan dengan kemungkinan yang berikutnya, uang logam yang kedua. Maka untuk kemungkinannya yang keluar yaitu angka, ya. Kemudian angka gambar. Ada 1, 2. Kemudian untuk kemungkinan uang logam yang kedua yaitu keluar gambar. Sama, kita hubungkan juga dengan dua kemungkinan yang akan terjadi pada uang logam yang kedua. Kemungkinannya ada dua, yaitu angka dan gambar, ya kan. Kemudian kita tulis kemungkinannya yang keluar gambar angka dan gambar gambar. Maka di sini dari skema diagram pohon ini kita bisa melihat bahwa kemungkinan jika dua uang logam dilempar sekaligus, maka akan ada, ya, 4 kemungkinan yang akan keluar, yaitu angka-angka, ya, angka gambar, gambar angka, dan gambar-gambar. Contoh soal dan alternatif penyelesaian. Pada saat pemilihan pengurus kelas akan dipilih ketua, bendahara, dan sekretaris. Ingat ya, di sini ada tiga cabang, berarti nanti antara ketua, bendahara, dan sekretaris. Ada 3 tahapan nanti berarti. Terdapat 3 calon ketua. Calon ketua di situ ada 3, Andi, Dewi, dan Dio. Kemudian 2 calon bendahara. Calon bendaharanya Ambar dan Iksan, ada 2 berarti ya. Kemudian 3 calon sekretaris. Calon sekretarisnya Sari, Ana, dan Muti. Nah, sekarang yang diminta adalah tentukan susunan pengurus yang mungkin. Kita akan mulai dari ketua. Nah, ketua yang mungkin akan terpilih itu kemungkinannya atau calonnya ada 3, yaitu Andi, Dewi, dan Dio. Maka nanti kita akan membuat tiga pohon, ya. Kita mulai dari yang Andi dulu, ya. Ketua, jika ketuanya Andi, maka bendaharanya, nah, bendaharanya kemungkinannya ada dua calon, yaitu Ambar dan Iksan. Maka masing-masing, ya, dari Ambar dan Iksan ini kita hubungkan ke Andi, karena calon dari bendaharanya itu ada 2, ya, masing-masing kita hubungkan dengan Andi. Nah, kemudian kita berlanjut ke tahap berikutnya, yaitu sekretaris.
Ya, sekretaris di sini calonnya itu ada 3, ya, Sari, Ana, dan Muti. Maka masing-masing dari calon sekretaris tadi kita hubungkan dengan bendahara yang tadi, yaitu bendaharanya ada 2, berarti kita hubungkan Sari, Ana, dan Muti. Begitu juga dengan Ihsan, ya, bendahara yang calonnya Ihsan kita hubungkan lagi, ya, Sari, Ana, Muti kita hubungkan lagi dengan Ihsan, ya. Sehingga kemungkinan yang terjadi nanti kita akan tulis di sini Andi, ya, Andi, Ambar, Sari. Ini kan berarti ketuanya Andi, bendaharanya Ambar, dan sekretarisnya Sari. Kemungkinan yang kedua, ya, itu berarti Andi, Ambar, dan Ana. Nah, jadi ketuanya Andi, kemudian bendaharanya tetap Ambar, dan sekretarisnya Ana. Kemungkinan yang ketiga berarti Andi, Ambar, dan Muti. Berarti Andi ketuanya, Ambar bendaharanya, dan Muti sekretarisnya. Kemudian kemungkinan yang selanjutnya Andi, Ihsan, dan Sari. Berarti ketuanya Andi, kemudian bendaharanya Ihsan, dan sekretarisnya Sari. Begitu juga seterusnya. Itu baru calon ketua Andi. Nah, calon ketuanya ada 3, maka kita buat lagi yang Dewi, sama caranya, ya. Dewi kita hubungkan dengan Ambar, Ihsan, kemudian masing-masing Ambar, Ihsan kita hubungkan dengan calon sekretarisnya ada 3 masing-masing, maka di sini keluar kemungkinannya. Nah, kemudian calon ketua yang selanjutnya Dio, sama Dio kita hubungkan dengan Ambar, Ihsan, calon bendaharanya ada 2, kemudian calon sekretarisnya ada 3, masing-masing kita hubungkan. Sehingga di sini tertulis calon dari kepengurusan tersebut. Nah, jadi susunan pengurusan yang mungkin adalah ada berapa tuh, kita hitung dari atas berarti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Ada 18 kemungkinan yang akan terjadi jika, ya, tadi dari pembentukan pengurus kelas dengan 3 calon ketua, 2 calon bendahara, dan 3 calon sekretaris, ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.